Oh, bestinya kita nih. Pasti polemik pemutaran rekaman suara yang diduga merupakan bukti dari Nikita yang belum diputar di persidangannya memang terus menjadi sorotan. Tapi uniknya, ketika banyak kabar yang beredar perihal suara tersebut diduga merupakan suara Dewi yang dikabarkan masih keluarga Mufid, suami dari Reza Claudis, Miss Gossip dalam unggahan video di akun TikToknya justru terlihat diduga membenarkan kabar tersebut. Hal itu diduga lantaran ia yang terlihat telah mengklarifikasi kalau suara yang beredar bukanlah suara seseorang yang ia panggil Bu HS, tapi Bu Dewi cenah. Nah, hal itu membuat warganet dalam kolom komentar malah merasa Miss Gossip tengah keceplosan dan diduga tengah melindungi seseorang yang disebut HS. Waduh, termasuk Icat nih, yang juga jadi mempertanyakan perihal Miss Gossip yang justru diduga mengkonfirmasi kalau suara dalam rekaman tersebut diduga adalah Bu Dewi. Nah, hari ini Miss Gossip ingin menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung sayang. Nah faktanya di mana Miss Gossip tahu bahwasanya itu suaranya Ibu Dewi? Iya, karena Miss Gossip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gossip makan bareng sama Bu Dewi ya, ke toilet bareng dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gossip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah tetapi intens sayangnya. Nah, bahkan ketika Miss Gossip itu dibully sama siapa itu fans-fansnya Nicky Bull di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gossip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan kalian giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Nicky Bull ini ya. Nah, buktinya sudah terlihat jelas ya. Di sini Miss Gossip selipkan buktinya kalau Miss Gossip memang berbicara secara intens dengan Bu Dewi. Wadidaw. Itu suaranya Ibu Dewi. Iya, karena Miss Gossip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gossip makan bareng sama Bu Dewi ya, ke toilet bareng dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gossip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah tetapi intens sayangnya. Nah, bahkan ketika Miss Gossip itu dibully sama siapa itu fans-fansnya Nicky Bull di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gossip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan kalian giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Nicky Bull ini ya. Nah, buktinya sudah terlihat jelas ya. Di sini Miss Gossip selipkan buktinya kalau Miss Gossip memang berbicara secara intens dengan Bu Dewi. Wadidaw. Nah, hari ini Miss Gossip ingin menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung sayang. Nah faktanya di mana Miss Gossip tahu bahwasanya itu suara. Mau tanya boleh? Apa iya? Si Miss Gossip kagak di briefing. Kan dia sendiri tuh yang ngaku kalau Ibu Dewi suaranya bener itu. Gimana yang bener sih? Kok dia ngaku sendiri? Yang goblok siapa? Apa nggak ngamuk itu yang nge-briefing? Pasti dia amuk anjing. Dalam video lainnya yang ia unggah pun, Miss Gossip yang tak membantah jejak digitalnya pernah menjadi mantan narapidana ini pun menceritakan obrolannya bersama Bu Dewi yang menurutnya seseorang yang ia sebut Bu Dewi tersebut merasa senang lantaran pendukung Nikita berhasil dikomporin, katanya Miss Gossip. Gimana maksudnya Besti?
Nah, ternyata ada yang penasaran juga ya, Miss Gosip ngobrol apa aja itu sama Bu Dewi. Sini guys, Miss Gosip kasih paham ya guys. Miss Gosip ngobrol tuh banyak banget sama Bu Dewi. Bahkan Bu Dewi sendiri mengatakan seperti ini, Miss Gosip, saya sengaja loh ngompor-ngomporin para pengikutnya Nikita Mirzani gitu katanya. Iya memang di saat proses persidangan itu Bu Dewi itu duduknya di sebelah kubunya Nikita Mirzani. Karena apa? Dia ingin melihat ya, ingin ada yang bertanya kepada dia, apa ini apa itu. Alah, ternyata buktinya sudah ada jelas ya guys. Ternyata ada yang bertanya kepada dia. Dia katanya seneng banget, saya suka banget, happy banget telah mengompor-ngomporin pengikutnya Nicky Bull, karena dia senang buat pengikutnya Nicky Bull ini tambah panas gitu. Dan ternyata pengikut Nicky Bull pun kemakan perangkapnya Bu Dewi, karena memang itu omongan yang disampaikan oleh Bu Dewi itu adalah suatu halusinasinya Bu Dewi ya, agar pengikutnya Nicky Bull ini semakin panas, semakin haredang, semakin membara. Karena Bu Dewi ini orangnya cerdas loh, dia tahu bahwasanya Nikita Mirzani ini suka memainkan drama. Jadi drama barulah dibuat oleh Bu Dewi ya. Jadi kalian bilang kalau ini adalah fakta yang disampaikan, itu bukan fakta sayang, itu adalah seorang konten kreator yang sedang menanyakan kepada Bu Dewi, istilahnya ingin menguliti Bu Dewi. Ternyata Bu Dewinya lebih pinter, dia membuat sebuah penggiringan opini yang tidak ada bukti akuratnya ya, agar apa? Agar pengikutnya Nicky Bull ini semakin panas. Jadi kalian semua adalah kemakan dramanya Bu Dewi. Wadidaw. Di sisi lain, dalam kolom komentar ada warganet justru menyebut nama FS, di mana dalam komentar unggahan video tersebut ditanyakan soal FS yang sebelumnya menyebut kalau rekaman suara itu diduga merupakan rekaman netizen, kata Fitri dalam unggahan video yang beredar di sosial media. Sementara Icat dalam unggahan TikToknya pun diduga warganet tengah menyindir Fitri Besti. Terkait beredarnya suara rekaman yang mungkin ya itu yang distorin oleh terdakwa ke KPK, itu saya pastikan itu bukan suaranya Ibu Heni ya. Diduga itu adalah rekayasa dari netizen yang anggap aja saya panggilnya copet dunia maya ya, ingin melakukan pemerasan juga tapi nggak berhasil. Nah, diduga juga itu suara dilakukan oleh orang yang justru kalau di setiap persidangan itu duduknya ada di sebelah kubunya terdakwa. Nah, ini harus diselidiki. Siapa yang merekayasa, siapa yang merekam, tujuannya apa. Nih bagus banget nih lapor ke KPK. Aku tuh kepengen banget semuanya dipanggil ya, biar tahu resikonya apa dari perbuatan hoax.
Mau tanya boleh? Ada nggak sih orang yang sudah mendeklarasikan dirinya namaste atau damai selalu sepanjang masa sepanjang hidupnya, tapi masih ngusik aja? Apakah itu namaste? Kayak mana sih konsepnya? Nanya aja loh. No offense ya. Selamat menikmati, happy weekend. Di sisi lain, Besti, kalau sebelumnya Reza Gladys terlihat sangat gacor, belakangan Reza Gladys kini diduga lebih memilih untuk fokus pada klinik kecantikannya. Jika sebelumnya ia sempat terlihat mengunggah perihal isi curhatannya mengenai kasus yang ia laporkan kepada Nikita, dalam story Instagramnya baru-baru ini, ia hanya menjawab perihal satu pertanyaan warganet dengan bentuk tulisan, di mana menurutnya kalau nanti ada panggilan terkait laporan Nikita ke KPK, ia pun bakal dateng cenah. Selain itu, Reza Gladys yang juga terlihat sempat mengunggah perihal akun IG Fitri Sahuteru yang hilang, rupanya dalam kesempatan berbeda dinilai berbeda juga oleh Doktif. Dalam wawancaranya bersama awak media, Doktif menduga perihal akun IG FS tersebut dikatakan Doktif merupakan strategi leak yang digunakan agar akun IG yang diduga Doktif bisa menjadi barang bukti dan memungkinkan akan disita jika sekarang hilang bisa dijadikan alasan kalau sebelumnya akun IG-nya sudah dihack. Nggak cuma itu aja, ditemui tim Ray-Ban, Doktif yang berharap FS bisa kooperatif dalam pemanggilannya di kepolisian ini pun juga membeberkan perihal dugaan tentang FS yang menghubungi petinggi ID, di mana hal tersebut membuat Doktif menduga kalau ada yang meminta tolong FS untuk menghubungi instansi tersebut, sehingga Doktif pun heran dengan FS yang diduga kerap rungsing nimbrung urusan orang lain. Tapi yang Doktif sorotin itu tentang akun Igoinya yang saat ini non aktif ya. Sebenarnya itu dugaannya Doktif bukan hilang, tapi sengaja dinonaktifkan. Untuk apa? Karena kemungkinan akun Igoi FS atau Nepos itu akan dijadikan barang bukti ya. Jadi akan disita. Nah, yang Doktif khawatirkan pada saat akan disita oleh pihak Jakarta Selatan, dia akan bilang, loh, akun saya sudah dihack. Oke ya, udah kita kasih tahu cluenya ya. Berarti itu strategi ya? Nah, itu strategi. Strategi yang sangat licik sekali. Ya, jadi kita kasih tahu ya, itu strategi supaya apa? Pada saat nanti disita, kan kalau disita harus ngasih password, harus ngasih password kan, email. Kan sudah dihack, jadi saya nggak pegang lagi. Selesai. Itu udah diperiksa belum sih untuk laporan Doktif sendiri terhadap FS? Oh belum, kan belum dipanggil. Belum dipanggil. Mungkin harus kooperatif nggak sih dia sendiri, kan sebelumnya di laporan Kan di kita dia selama mangkir ya, Dok? Selama ini dia, oh iya ada lagi informasi baru tadi pagi, lupa. Nepos, kenapa kamu kotak-katik ID? Ikatan Dokter Indonesia ada yang kamu kejar ya? Jadi Dokter dihubungin sama salah satu petinggi ID, ya dihubungi oleh Nepos, ya kok kayaknya nimbrung banget sampai ke ID segala, kamu pos kurang kerjaan ya, sampai nggak ada kerjaannya ya, pengusaha abal-abal ya, ID aja kamu nimbrungin apa? Suneo minta tolong Nepos, iya, Suneo minta tolong Nepos, Nepos minta tolong ID tolong ID, gitu ya. Ini nggak mau nolongin ya. Doktif pastikan ini nggak akan ikut-ikutan, oke ya. Kalau Sunio melakukan dugaan tindakan kejahatan, ID lepas tangan ya, oke. Jadi ID nggak akan ikut-ikutan ya. Doktif sudah melaporkan ke ID ya kan? Ya makanya udah nggak gitu aja, oke? Doktif mungkin ada pesan mau disampaikan ke FS supaya nanti pas pemanggilan dari laporan Doktif dia datang. FS jangan nimbrung mulu ya, udahlah jangan nimbrung.
Ya, Sementara itu Besti, perihal Doktif sendiri rupanya masih jadi sorotan Miss Gossip. Dalam unggahannya belum lama ini, ia pun menyampaikan pemikirannya di mana menurutnya Doktif diduga tengah melakukan penggiringan opini terhadap Richard Lee yang saat pra pengadilan di PN Jaksel tak hadir namun diwakilkan kuasa hukumnya. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Tepatnya hari ini tanggal 11 Agustus 2025 di Pengadilan Jakarta Selatan sedang digelar agenda pra pengadilan atas laporan dokter detektif dengan Dr. Richard Lee. Nah, dalam pra pengadilan tersebut terlihat Dr. Richard Lee tidak hadir tetapi sudah diwakili oleh pengacaranya. Nah, babak tergongnya itu di mana, Miss Gossip? Babak tergongnya hari ini adalah di mana dokter detektif sedang sibuk menggiring opini melalui wawancara dengan wartawan ya. Nah, disitulah pengacaranya Dr. Richard Lee langsung mengulti seorang dokter detektif yang sedang menggiring opini hoax. Yang sedang menggiring opini tidak berlandasan fakta dan data. Nah, menurut pengacaranya Dr. Richard Lee, beliau tidak terima jika Dr. Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka karena beliau yakin 100% Dr. Richard Lee tidak memenuhi unsur-unsur untuk ditetapkan menjadi tersangka. Waduh. Gimana ini Doktif? Anda langsung terciduk di tempat ya, sedang menggiring opini hoax. Lagi-lagi Doktif membuat penggiringan opini pembodohan publik. Waduh. Doktif, produknya dulu diurus ya. Jangan penggiringan opini yang inilah yang itulah. Semua yang Doktif katakan ini adalah pembodohan publik alias hoax sayang. Waduh. Malu gak tuh diulti di depan wartawan? Wadidaw. Di sisi lain, Besti Fitri yang ramai perihal mangkir dalam pemanggilan kepolisian yang laporannya dilayangkan Nikita di mana ia diduga telah 2 kali mangkir dibantah oleh Fitri. Dalam video yang beredar di sosial media, diduga Fitri mengatakan kalau perihal laporan yang dilayangkan kepadanya merupakan sampah. Terlebih dikatakan Fitri saat pemanggilan pertama pun ia datang cenah Besti. Ya, laporan dia terhadap diri aku tuh laporan bukan sampah lagi. Apa tuh di atas sampah? Laporan kotoran ya. Karena kotoran semua ada di situ. Kalau sampah belum tentu, sampah plastik bisa didaur ulang. Kalau kotoran itu nggak bisa diapa-apain. Itu laporan kotoran ya. Bukan sampah lagi, di atasnya sampah itu kotorannya. Itu LPD, itu LP kotoran. Makanya jadi geli aku. Laporan runtah ya. Jadi jangan kalian berpikir aku nggak datang. Aku sudah datang. Tapi buat apa aku laporan ke netizen? Dan aku tuh bukan 2 kali ya. Sekali panggilan aku langsung datang. Aku udah datang. Jangan ngedoxing. Kenapa nggak datang ke Jaksel? Kenapa aku harus laporan ke kalian setelah aku memberikan klarifikasi? Ingat ya, panggilan itu panggilan klarifikasi. Bacot terus ini orang, harus bacot ya. Kalau nggak mau ngedengerin bacot aku blok kamu. NM depresi, mungkin. Siapa yang akan depresi? Biasanya dia eksis di sosmed, harus live, harus, karena kan dewa dia itu sosmed ya. Hidup dia itu sosmed banget. Dia sekarang cuma bisa ketik ya. Nggak bisa live nih kayak aku, walaupun follower aku segini yang nonton Masya Allah. Pagi-pagi udah hampir 600. Rindu ya mak. Jadi aku tuh sebetulnya aku senang Instagram aku yang lama hilang, karena aku mempunyai hidup baru di sini dengan orang-orang baru, dengan vibe yang baru, semua serba baru. Harusnya aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Tadinya aku mau kasih untuk bisnis aku, tapi susah ganti nama karena udah centang biru. Ini aja aku mau kasih panda tadinya, susah ganti nama.
kamu jangan mention copet itu ya. Sementara itu, Miss Gosip baru-baru ini juga membuat heran warganet nih Besti. Lantaran video yang ia unggah di akun TikToknya, di mana ia diduga membahas perihal 3 atau 4 minggu ke depan. Menurutnya kemungkinan Nikita akan mendapat penambahan masa penahanan. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Sering sekali kita melihat ya aksi panggung yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani dalam ruang persidangan. Ya, itu dia, Nikita Mirzani sebagai terdakwa telah menghina JPU yang sedang menjalankan tugasnya, di mana tugas seorang JPU itu adalah menuntut terdakwa. Namun Nikita Mirzani tidak terima dengan tuntutan tersebut. Alhasil Nikita Mirzani pun melanggar satu pasal. Ya, itu dia, pasal 207 KUHP yang menjelaskan seseorang yang telah menghina pejabat negara dalam menjalankan tugasnya tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan atau membayar denda. Nah, jadi kalau kalian bilang Nikita Mirzani 3 minggu kemudian akan dibebaskan, itu pret ya sayang. Gimana? 3 minggu kemudian ataupun 4 minggu kemudian, kemungkinan besar Nikita Mirzani akan mendapatkan penambahan masa hukumannya sesuai dengan perbuatannya, yang dimana perbuatannya itu adalah menghina JPU. Seorang JPU dilindungi oleh hukum perlindungan dari penghinaan, hukum perlindungan dari ancaman. Ya sayang, waduh. Semakin seru nih. Hal tersebut membuat warganet jadi bertanya, tahu dari mana? Lantaran belum ada informasi resmi menurut warganet. Yap Besti, emang semakin meriah ya kayaknya perihal kasus Nikita dan Reza Gladys. Tapi jangan lupa persidangannya masih bergulir dan semoga semakin terang benderang serta semua juga mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.